Halo semuanya, kembali lagi di Blas Manja TV Podcast. Be ready to be update bersama saya William Saputra di segmen Persona kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang guru-guru masa kini bersama dengan orang spesial yang sudah menemani kita kali ini, yaitu Bapak Kade Artawan. Gimana kabarnya, Pak? Astungkar baik ya. Astungkar baik. Ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu, Pak Kade Artawan ini biasanya disebut dengan Pak Kade Balon ya, Pak ya. Iya, biasa disebut dengan Pak Kade Balon sama teman-teman semua, sama guru-guru juga biasanya, Pak, dipanggil Iya. Pak. Kenapa? Iya. Nah, karena mata saya mungkin besar. Oh. Ya, dari kecil ya. Oh, bisa. Nah, bisa. Seperti itu. Makanya saya dulu paling benci salah satu sponsor yang bilang bisa jadi balon lagi. Jadinya Karena sudah cukup ya. Sudah cukup. Oke. Oke. Nah, bagi yang teman-teman nggak tahu, Pak Kade Artawan ini adalah salah satu guru kesenian di sekolah SMA Negeri 1 Belah Batu. Guru seni budaya gitu. Dan Pak Kade ini sempat menjadi wali kelas saya juga di kelas 11 MIPA 2. Begitu. Nah, Pak Kade, sebelum kita masuk ke topik yang sangat berat kali ini, Pak De, asik. Pak Kade kok mau sih, Pak, jadi guru, Pak? wah, jadi guru ya. Kenapa bisa jadi guru pertanyaannya? Iya, betul. Sebenarnya kan sudah pernah saya ceritakan di kelas kepada semua siswa ya tentang gimana background pada sendiri, tapi perlu kita bahas lagi di sini. Yep. Sebenarnya cita-cita pertama nggak pengen jadi guru sebenarnya, Iya. pengennya jadi bos gitu ya. Oh, iya. Kalau dari bos kan udah di puncak itu. Iya. Akhirnya mungkin karena sebenarnya ajaan teman, Oh, ajaan teman. Padahal saya pada sendiri waktu itu udah ngajar privat, ngajar padus ke sana sini. Itu kan udah dibilang jadi guru juga sebenarnya, walaupun namanya guru padus, Iya. guru privat, tapi pada belum sadar diri jadi guru. Akhirnya seiringnya waktu ada teman ya namanya Adi, sekarang dia di Cipta Dharma. Cipta Dharma sekolah dia sana ngajar. Dek, sekolah guru yuk. Apa itu? Salah satu guru seni tasik kesenian. Apa? Jadi guru jadi kan. Nggak kepikiran. Oke. Padahal untuk karakter mengajar, gaya mengajar udah sering kan. Iya. Namanya kita les privat atau les di rumahnya pada datang siswa, ataupun berinteraksi dengan beberapa ibu-ibu yang latihan kur gitu ya. Secara otomatis gaya pembawaan seorang pengajar udah ada Iya. sebenarnya. Habis itu ya diajak temen ya, mumpung mungkin bisa kelasnya kelas sore, Iya. ada waktu sampai jam 8 malam itu kelasnya. Ayo gas, ikut. Akhirnya kuliah guru lah. Oke. Berjalan 2 semester, yang ngajain Pak Dek malahan kabur dia. Sial ya. Dia ada kontrak ngamen ya di Taiwan. Mungkin mencari cuan dulu ya. Iya. Dia lupain, dia ngajain loh, dia kabur. Saya sendiri, wah orang ini Kok hilang. hilang, Iya. punya ilmu menghilang dia. Akhirnya ya saya lanjutin aja. Lanjutin. Tahun 2006 ya. Ya. Akhirnya dapatlah gelar SPD dengan jurusan seni tasik, seni drama, tari dan musik gitu ya. Zaman itu untuk kuliah musik belum ada di Bali. Untuk sarjana musik secara spesifik ya, adanya di Jogja sana. Dan zamannya pada pas tamat SMA, pada 2 kali loh kuliah, pariwisata dapat, keguruan dapat. Akhirnya sekarang itu ijazah pariwisatanya udah taruh baik-baik di lemari, disimpan, udah tak simpan, kemudian membobok di sini lagi. Oh gitu. Oke. Nah, akhirnya ya tamat dari sana 2006 akhir rasanya. Ditelepon sama mantan guru di tempat pada dulu kan SMK Negeri 3 Sukawati atau Kokar Bali ya. Oh ya. Di sana ada 4 jurusan seperti tari, ada musiknya, ada kerawitan gamelan, ada pedalangan. Ya sini dong, kamu kan tanya udah tamat, entah dari mana dapat informasi. Di sini kekurangan guru musik. Pak, saya belum tamat, bisa nggak? Ayo sini aja. Hanya dijadiin guru kontrak sana. Bersama guru senior semuanya masuk. Akhirnya setelah itu mengajar di sana, otomatis ya belajar jadinya. Apa yang kita dapat di kuliah diimplementasikan di tempat ngajar itu. Ya di SMK lebih spesifik lagi masalah pelajaran seni musik ya, namanya SMK. Akhirnya 2008 ada bukaan PNS guru gitu ya. Oh iya. Diajak teman lagi. Diajak teman lagi. Kuliah diajak teman.
ada bukaan guru diajak temen. lagi. Nah, artinya yang ngajak saya itu termasuk orang yang berjasa. Walaupun teman-teman saya sekarang nggak PNS yang ngajak-ngajakin itu. Oh iya. Akhirnya ya coba ikut, kartu dicariin, pendaftaran ditulisin ya. Dan datang aja deh aku cariin gitu. Akhirnya itu dari jalur umum ya. Nyari guru musik satu aja. Yang daftar hampir 900-an itu. Wah, ya banyak itu waktu persaingan. Akhirnya saya coba, pas ujiannya kayak ujian sekarang lah. Kalau ujian itu kan tegang ya. Pada kan pengamen malamnya ngamen waktu itu masih dari Kobar di Kuto lagi di Ubud. Di Ubud ya. Pas malam itu ngamennya sampai jam 3 pagi. Entah mungkin tamunya banyak, habis itu duduk sana ngobrol, lupa besok jam 7:30 udah tes nih di Gianyar waktu itu di SD 3 Bian Basi saya dapat. Ternyata saya lambat 30 menit. Waduh, masuk kelas tes. Saya masuk, saya lihat teman-teman saya, wah, bijonya, berdoa. Saya dengan wajah yang udah lesu ngantuk, saya coba. Ya, ada tes umum saya lihat juga, wah, luar biasa itu. Jadi siapa tahu tertarik, boleh tahu. Saya di SMK dulu kan mungkin kimia nggak dapat, fisika nggak dapat, itu muncul. Waduh. Ya, shock saya rasanya. Gimana cara jawabnya dia? Akhirnya semaksimal mungkin mengingat waktu SMP dapat matematika juga coba. Kebanyakan guru seni itu ya mungkin kayak saya juga ya agak waktu SMP saya suka pelajaran kayak seperti itu, fisika, kimia, matematika. Setelah saya di sekolah seni itu agak amburadul gitu ya. Lebih ke seni jadinya. Tapi ya saya jalannya coba aja. Akhirnya berjalan udah hampir 2 minggu setelah pengumuman, lucu kejadiannya pas ngajar paduan suara di kantor bupati waktu itu. Iya. Sama ibu-ibu camat, ibu sekda itu. Saya ngajar waktu itu nggak kepikiran kapan pengumumannya, saya nggak tahu gitu. Orang diajak teman aja. Iya. Ya. Akhirnya pas pengumuman saya lihat ibu-ibu tuh ngomong-ngomong, pengumuman tes PNS-nya udah lulus, ada siapa aja yang lulus? Pada yang saya ikut, paling nggak lulus, udah tahu diri lah, Akhirnya masuk kelas, latihan sama ibu-ibunya selesai. Dek ikut ya dek? Ya bu, tapi saya nggak lulus bu. Kebetulan nanya itu adalah istrinya kepala BKD itu Badan Kepegawaian yang ikut kur di grup itu. Saya ikut bu, tapi saya yakin nggak lulus karena saya nggak ketawa mereka semua. Ya saya cek di telepon. Dek, kamu lulus loh. Wah, dari mana datang jawaban fisika itu ya? bisa. Mungkin udah takdir Tuhan. Ya. Kamu harus jadi guru. Asik. Itu ya latar belakang. Jadi samping memang dari basic mungkin Padek dulu sih suka nari sebenarnya ya. Kebetulan dari desa Keramas, daerah pesisir sana, dari kelas 2 udah nari ajun, dari dramagong anak-anak. Akhirnya kelas berapa itu? Kelas 3 atau kelas 4 kakak buat studio di rumah. Studio musik. Zamannya itu studio musik itu kan belum. Iya, keren banget. Keren zamannya. Iya, keren. Bawa stick drum itu. Iya, ditaruh di belakang. Dilihat sama semua orang. Asik, iya. Wah, keren. Iya. Coba sekarang kamu keliling bawa stick drum. Woi, ngapain lu? Dikira mau mukulin orang ya, Pak ya. Akhirnya ya antara dua seni, antara tari dan musik itu melekat lah. Oke. Di samping memang dapat lebih menimba ilmu secara akademis di Kokar Bali ya, di sana lebih dapat memahami lah. Seperti itu. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat lumayan banyak juga pengalaman Pak De ya dalam mengajar, mungkin dari kuliah juga Pak De udah mulai belajar. Dari SMK itu udah. Oh, SMK. Ya, udah mungkin modalnya nekat sebenarnya. Iya, udah nekat. Pertama lihat senior wah dia sudah jadi pemain band. Asik nih, dapat uang. Tentu pikiran kan uang juga. Akhirnya ya coba-coba dulu pertama ikut grup band, ngamen sana sini, terus lihat senior ngajar paduan suara gitu. Dikasih tahu ini lumayan loh uangnya deh kalau ngajar paduan suara, belum ada, masih jarang lah pelatih gitu. Saya coba ternyata benar menghasilkan. Iya, lumayan. Saya lihat orang ngajar les musik piano, saya dapat segini, menarik juga. Saya coba lagi. Akhirnya ya saya sebenarnya kalau dibilang serabutan. Lucu serabutan. Ngajar main musik oke juga. Ngaransemen musik oke juga. Gitu. Tapi kalau manggung masih Pak sampai sekarang? Masih.
tapi tidak ngambil reguler itu misalnya kita ngamen di bar A, Mm-mm. konstan setiap hari apa terus di sana. Dulu waktu masih kuliah bisa. Oh. Tapi sekarang lebih ngambil event itu misalnya pas ada yang nyari aja. Gitu. Iya, Dan iya, kebetulan iya. alat musik yang pada kuasai kan piano atau Mm-mm. keyboard, Iya. pengembangannya. Itu salah satu alat musik yang bisa tampil sendiri. Iya. Coba aku main drum gimana tampil sendiri kan Nggak bisa. Bass pun harus berkaitan Iya. dengan band. Sendiri aja. Oh, iya. Artinya pusingnya sendiri nyari lagu, duitnya pun sendiri gitu. Jadi enak ya jadi Enak, Pak ya? iya. Oh begitu begitu. Oke. Nah tentang masalah mengajar begini kita masuk ke tahun-tahun sekarang nih Pak. Dalam musim pengajaran ini dalam guru seni budaya deh kita nilainya. Dalam guru seni budaya menurut Pak Dek udah cukup efektif belum pengajaran yang diberikan oleh guru-guru ke anak-anak sekarang? Kalau dibilang efektif sih pada rasa belum ya, karena mungkin berkaitan dengan mungkin kurikulum. Kalau pada basicnya dulu ngajar di SMK pengembangannya agak lebar. Oh iya. Tapi kalau SMA kan nggak boleh ya, mungkin ada aturan kurikulum yang seberapa bukunya udah ada. Tapi pada kadang-kadang mohon maaf ini kadang melabrak juga. Mungkin itu yang dibilang guru inovatif kreatif mungkin ya. Ya. Pada sering lebih banyak mengambil contoh-contoh langsung di lapangan aja. Oh. Misalnya ngambil materi di video pembelajaran seperti ini. Yang penting terkait dengan kurikulum itu daripada misalnya kita baca aja di buku. Oke, ada contoh-contoh, namun tanpa memberikan suatu gambaran atau contoh-contoh video yang nyata seperti apa. Kadang-kala ada beberapa siswa yang mereka udah tahu, ya pada jelaskan mereka terkejut, oh ternyata ini seperti ini Pak gitu. Ya. Lebih terkejut Lebih, mereka, ya. pengembangannya lebih baik jadinya dalam memberikan pemaparannya. Oh begitu. Dan juga mungkin prasarana ya, Iya. Kalau kita sendiri di SMA 1 Blabatu, jadi kecil tempatnya memang dari standar untuk SMA itu kan mungkin dibilang ada 1 hektar, kita di sini kan 26 are dibilang. Seperti itu makanya mungkin agak mepet-mepet jadinya. Aula pun kita belum punya karena kan aktivitas seni rupa seni budaya itu harus ada tempat aula untuk pengembangan materi, mungkin tidak di teori aja tapi prakteknya juga. Prakteknya juga. Sehingga kita bisa lebih memaksimalkan materi-materi yang kita berikan kepada siswa. Oh begitu. Oke. Nah tapi menurut Bapak Kadek sendiri, untuk pengembangan apa sih yang mungkin bisa jadi solusi buat Pak Dek untuk guru-guru yang saat-saat sekarang, atau mungkin untuk teman-teman yang di rumah lagi nonton, mungkin hal apa yang bisa menjadi solusi di Pak Dek yang bisa berikan sendiri untuk dalam pengembangan proses belajar seni budayanya? Oke, kalau seni budaya di SMA itu kan ada 4 basic ya yang harus boleh ambil semuanya, boleh mungkin ambil 2 aja. Mungkin ada beberapa SMA cuma 1 aja masuk pada dalam materi seperti ada seni rupa, ada dalam seni budaya itu kan banyak seni rupa, ada seni tari, ada seni musiknya, ada teater juga. Makanya setiap sekolah pada rasa metode atau cara untuk pengembangannya beda-beda. Karena kita kan melihat juga prasarana yang ada, dan juga basic guru yang ada di setiap di setiap sekolah beda. Mungkin aja salah satu sekolah seni rupa 2 ada, tadi 1 seni musik yang ada. Nah di Blasman kebetulan agak lengkap ya dari yang lain. 2 guru seni tari, 1 rupa, dan pada seni musik. Sehingga kami bisa berbagi dengan baik, setiap lomba bisa dibagi, dan setiap seni budaya dalam pengembangannya, pada bilang tadi seni tari, seni musik, rupa dan lainnya, setiap ada lomba astungkara kita bisa mengikuti gitu. Sehingga mudah-mudahan juga seiringnya mungkin Pak Kepse bilang mungkin akan ada lagi nego ya, mungkin dengan sekolah SD sebelah rencananya akan dijadikan aula dan ditingkat lagi jadi kelas. Setelah itu ada mungkin bisa terjadi budaya di Blasman bisa lebih asik ya. Kita doakan saja mungkin yang terbaik ya Pak ya. Itu oke. Untuk di seni kesenian berarti cakupannya cukup luas ya Pak ya. Ada seni musik, seni rupa, seni tari, sama seni teater ya. Itu yang di kurikulum untuk SMA ya. Kalau bicara seni budaya kan banyak ya, ada juga pedalangan juga ada, termasuk teater dia, tapi pengembangannya lebih spesifik. Namun di SMA di kurikulum itu yang muncul itu aja, seni tari, musik, seni rupa, dan seni teater.
kadang-kala kalau kita bilang gimana caranya untuk pengembangan seni budaya, kembali ke basically-nya si guru ya. Iya, Kalau pada seni musik sendiri gampang, karena pada dari dulu juga udah secara teori pada ya bisa, secara praktek pun juga pada sering bisa. praktek, Iya, artinya memberikan referensi contoh-contoh itu gampang banget Iya. jadinya. Tapi karena ada misalnya 2 seni rupa lagi 1 ya pada harus belajar lagi seni rupa, walaupun waktu kuliah pada dapat ya gambaran, namun secara ilmu mendalam kan nggak mungkin pada Iya. bukan pelukis gitu. Namun secara secara teknis untuk mengajar seperti apa seni rupa itu secara teori kan udah ada panduannya, sehingga pada rasa jarang ada guru seni budaya yang bisa ngajar 4 itu. Iya. Ya, dia menguasai tari, seni rupa, Pasti ada satu yang bisa- menonjol ya, Pak, pasti ya? ya harus ya itu Iya. basic. Oh iya benar. Nah, tapi dalam saat-saat sekarang nih Pak, kan ada munculnya yang namanya guru-guru masa kini. Iya. Nah, guru-guru masa kini itu mungkin kalau diartikan dalam secara umum itu guru-guru yang bisa mungkin sosialisasinya dekat sama anak-anak, Iya. mungkin dekat sama murid-murid atau Iya. bagaimana cara pengembangan karakternya. Tapi kalau dalam guru kesenian itu tuh berpengaruh nggak sih Pak dalam proses pembelajaran? Ya berpengaruh sekali ya. Berpengaruh. Kalau bicara guru masa kini dan guru masa lalu ya, masa kini masa lalu kan ya. Iya. Masa kini masa Lalu. lalu. Iya. Sebelum ke masa kini ya, kalau masa lalu pada mungkin kalian zaman sekarang generasi milenial ya nggak pernah kenal yang namanya penghapus dan penggaris itu berubah jadi batu dan pedang naga puspa. Maksudnya penghapus dan penggaris itu suatu senjata yang ampuh buat guru. Ya, untuk mengintervensi, maksudnya menakuti murid gitu ya. Iya. Kalau itu udah digetok zaman dulu, udah diam gitu ya. Oh iya. Zaman dulu penghapusnya sekarang udah pakai spidol. Iya, Zaman sudah dulu kan pakai spidol. kapur. Bayangkan penghapus kapur itu kan bekas kapur tuh semuanya di penghapus. Iya. Kalau itu sampai kena wajahmu tuh nah, itu kan. Iya. Pokoknya kalau bilang masa lalu itu guru itu tegas, pemarah boleh dibilang Iya. gitu. Pokoknya kita serasa dia Takut takut ya. ya. Nah, setelah itu bicara masa kini, pada abis itu mengajar, pada juga sempat ngajar di SD dulu. Nah, setelah dulu di Kukar Bali, di kontrak sana, pada ngajarnya ada Bali High School ya di Ubud, ada Sutradharma School ya di sana keliling. Sehingga waktu itu sistem pengajaran di sekolah-sekolah swasta SD di Ubud itu agak lebih maju Iya. daripada mohon maaf di negeri. Di sana sentuhannya itu saya lihat antara murid SD dan walaupun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, kalau waktu SD kamu gimana, pasti lihat guru takut Iya. gitu kan ya. Di sana enggak, mereka benar-benar Dekat banget ya. kayak Oh. teman. Saya berpikir mungkin kalau bicaramu sistem pengajaran seperti ini, apakah tidak mengurangi wibawa guru? Apakah Iya. kita nggak dilecehin jadi guru? Tapi ternyata tidak. Mungkin pendekatan mereka secara bersosial, bertemu, etika, mereka benar-benar dengan cara-cara yang berbeda, tidak seperti pada umumnya yang Iya. kayak dulu ya. Mereka pas datang disalami berpelukan sama gurunya. Kalau di SMA kan nggak mungkin sih. Iya, Nggak mungkin. mungkin, nggak mungkin. Nah, tapi kalau kita ambil di SMA, saya rasa setiap guru ditantang untuk mengembangkan kompetensinya, biar nanti menjadi garda terdepan di dalam pendidikan, pengajar sebagai pengajar profesional. Tentunya kompetensinya itu benar harus dikuasai dulu. Iya. Selain nanti ada yang namanya inovatif, kreatif, ya, teknologi pun, Iya. sosial media pun bisa dipakai alat kan. Oh iya. Terus menjadi guru yang cerdas, itu yang pentingnya kan. Yang pada bilang pertama tadi itu yaitu tentang guru yang inovatif, itu rasa sekarang di masa kini sangat diperlukan. Karena apabila kita duduk saja memberikan teori di meja dengan ngomong aja itu kurang. Ya, inovatif itu pemahamannya ya mungkin gurunya secara basic. Sekarang kan banyak pengembangan guru mulai online ya, ataupun ikut-ikut seminar-seminar. Di sana banyak bisa menambah wawasan guru, dan itu dalam pengembangan materinya itu juga bisa lebih kreatif dan inovatif ya, memberikan sampel bercontoh-contoh seperti itu ya. Ataupun dalam teknik pendekatan ke siswa di manajemen kelas dan pembelajarannya juga dibuat lebih menarik gitu kan. Kalau pada sih senangnya di kelas tuh bercanda-canda, tapi ada serius, ada bercandanya, sehingga sampai ada
siswa yang nyeleneh. Kalau pada ngajar hilang ya apa gitu, hilang ataunya hilang gitu. Pada sengaja begitu. Siapapun yang lain pada tunjuk dia, bla bla bla, ajak pokok bikin suatu lelucon kayak gitu. Sehingga hiduplah kelas itu. Ya, biar efektif juga Efektif, pembelajarannya. Makanya kadangkala pernah misalnya jam sebelum pada jam terakhir. Kalau jam terakhir kan gimana? Wajahnya siswa tahu ya, sangat suram mencekam sekali. Pada tanyain apa dapat tadi matematika, wah. Aduh. Padahal sudah saya siapkan materi yang nggak serius. Bisa pada ngajarin. Yeah. Pada cari bahan yang beda. Oh. Karena kalau dia tadi udah sangat-sangat tertekan, mungkin dia yang senang sih nggak masalah. Iya, Tapi kalau memang nggak bisa kayak matematika, fisika dengan memang belajar yang agak serius, pada tambah mungkin pada ke materi apa, jadi lupa agak serius, pada bisa rubah. Walaupun nanti tidak lempar ke minggu berikutnya. Pada cari materi yang memang punya video yang menarik sehingga siswa itu bisa melihat lagi gitu, bahkan ketawa lepas. Sehingga di saat dia udah menemukan moodnya dia lagi sentuh dengan materi yang serius, dia akan lebih bisa menerima. Ya, biar suasana ya kelas hidup juga gitu. Itu teknologi juga kan masa kini. Iya, kan? itu juga. Jangan sampai guru ketinggalan jauh sama siswanya. Walaupun sekarang kan dibilang siswa sekarang jangan ada bilang apa perkembangan aplikasi mereka lebih dahulu gitu ya. Dibandingkan guru-guru muda oke lah. Guru-guru yang agak berumur sekarang juga kasihan, pelan-pelan mempelajari tentang apa yang diperlukan media, apa yang perlu dikembangkan, teknologi apa dikembangkan dalam memberikan pembelajaran, sehingga sebenarnya mempermudah guru sebenarnya kan. Kita tahu misalnya kayak penggunaan PowerPoint, sederhana sekali mencari gambar, contoh, mendownload video pembelajaran. Apalagi sekarang di zaman sekarang udah banyak guru-guru yang memang bisa sering meng-share di YouTube, sehingga sebenarnya dirangkaikan dengan kurikulum udah ada. Pintar-pintar kita mencari bahan sebenarnya sehingga menjadi suguhan yang menarik di saat kita memberikan pembelajaran kepada siswa. Penting banget teknologi ya. Terus media sosial itu kan memang sih rentan ya. Iya, rentan. Kalau kita bermulai dengan negatif akan negatif kita peroleh. Kalau mulai dengan positif sangat positif kita dapat. Bahkan ada orang yang nggak punya karena saking terkenal dengan viral di media sosial, berubah ekonominya dia. Ya, bagus. Dia pun berubah jadi artis. Makanya sebenarnya media sosial itu adalah suatu tempat yang baik untuk pengembangan guru juga ya. Di sana kita bisa memberikan beberapa misalnya contoh-contoh perilaku, walaupun kadang-kadang pada berpikir seakan-akan kita dikengkang harus selalu baik. Guru itu kan contoh ya, baik, santun. Tapi saya berpikir juga guru juga manusia gitu kan. Sehingga nggak salah sering terjadi di media sosial beberapa contoh, misalnya guru yang seperti A negatif misalnya mukul siswa, guru seperti ini, bahkan ada guru yang mungkin kata-kata istilahnya negatif lah di media sosial. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, saya rasa untuk memberikan argumen atau pandangan terhadap guru itu baik, sangat gampang ya. Berikanlah wacana yang baik, bahkan materi pun di media sosial bisa kita share, sehingga penggunaan Facebook, penggunaan WhatsApp, penggunaan IG itu bisa juga sebagai prasarana untuk belajar, sehingga di saat kita di rumah, kemarin waktu zaman-zamannya pandemi itu kan tantangan banget bagi guru ya. Luar biasa. Kalau guru nggak bisa teknologi mati kutu waktu itu. Makanya sekolah kita di Belaksman ini beberapa kali memberikan pelatihan kepada guru sehingga biar bisa menggunakan memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan baik, sehingga situasi-situasi yang kita bisa bayangkan seperti kemarin belajar lewat rumah online, walaupun sebenarnya pada sendiri merasakan walaupun bisa teknologi tapi nggak efektif untuk seni budaya untuk seni budaya. Karena dia kan ada prakteknya, sehingga banyak ada pameran di seni rupa, ada membuat karya, terus ada bernyanyi sendiri, ada menari praktek. Kalau tanpa ada sentuhan langsung dari sang guru rasanya susah. Makanya hampir 80% materinya teori jadi. Hampir 80%. Makanya media sosial teknologi itu semoga segera guru melek sadar bahwa
itu hal utama untuk menjadi guru masa kini ya. Inovatif teknologinya kan juga. Nah, sekarang juga diimbangi media sosial yang baik juga, dan tentunya cerdas. Namanya guru cerdas itu dia paham, mengerti, tidak hanya cerdas dalam kompetensi sebagai guru yang dia bidangi, namun cerdas melihat situasi yang ada seperti apa, seperti pada contohkan yang tadi di kelas, pada selalu melihat seperti apa aura kelas sebelum masuk. Pada nggak kaku sama kurikulum karena bisa lempar minggu depan. Nah, makanya sering pada lihat tadi siswa-siswa yang mungkin dia ceria, mungkin ya cocok nih material gitu. Fleksibel aja. Ya, fleksibel aja. Fleksibel aja itu. Oh, begitu. Berarti termasuk gaya pengajaran Pak De cukup disegani juga untuk teman-teman, karena dulu saya juga sempat Pak kayak gitu. Dari awal itu kan dapat pelajaran kalau nggak salah itu biologi, habis itu dilanjut fisika, lanjut matik, habis itu terakhir apa ya, sejarah kalau nggak salah. Itu kan 1 hari full ya Pak ya, kan saya pusing ya gitu. Nah mungkin itu adalah salah satu solusi juga buat guru-guru masa kini, buat media pembelajaran. Mungkin kita tidak harus berpatokan pada kurikulum, tapi tetap mengenai kurikulum untuk media pembelajarannya gitu. Nanti biar nggak dikira dibilang-bilang materi biologi, fisika, bukan itu maksudnya. Pada ini pernah pada ngajar salah satu SMA, hampir pindah ke SMA itu, ya ditarik ke sana. Ada salah satu guru, mungkin guru seni budaya juga, ngajarnya galak banget ya, seni budaya loh. Namanya seni itu kan kesenangan, indah itu loh. Dia itu membuat kalau nari ya harus nari, walaupun siswanya nggak begitu paham, pokoknya kayak ayam panggang, bebek panggang jalan. Pokoknya menjadi ikon guru menyeramkan seni budaya itu. Pas pada masuk ke sana, pas masuk kelas pertama kali, langsung teriak semua siswanya, hore! Loh kenapa ini? Pak guru baru seni budaya, hore! Itu senang dia. Kenapa nih? Waduh Pak, saya kuat guru yang marah-marah aja. Loh, saya berpikir ini guru seni kok seperti ini. Nah, mungkin kembali ke karakter. Makanya siswa yang berkarakter, guru pun harus seperti itu. Seperti apa yang harus kita lakukan, pendekatan-pendekatan. Kita harus memahami, kita mengajar SMA kan mengajar remaja ya, remaja yang penuh emosional, mungkin masa pertumbuhannya ya, sehingga kita pendekatannya harus benar-benar cerdas. Seperti apa? Bahkan mungkin saya rasa teman-teman guru fisika, kimia, yang matematika pun bisa mengajar dengan asik harusnya. Makanya ada salah satu teman guru matematika juga, dia disenangi dengan pasasi dia ngajar. Dia disenangi, dia beberapa teman bilang dia pintar ngajar, cara mencerminkan contohnya baik, dan selalu bikin lelucon sehingga menarik. Tadi kan Bapak juga sempat singgung masalah pandemi COVID-19 tadi, masalah dalam proses pengajaran yang dimana 80% itu isinya teori aja, dan itu mungkin kena juga di guru di mata pelajaran seni budaya dan juga di olahraga. Karena di olahraga itu kita memang nggak bisa yang namanya teori, itu kita harus praktek kebugaran jasmani, kita tes kesehatan juga. Nah, menurut Bapak solusi apa sih misalnya kalau mohon maaf kalau saya katakan mungkin di tahun-tahun berikutnya kita akan mengalami hal-hal yang sama lagi, mungkin hal seperti pandemi. Seperti pandemi. Nah, apa sih solusinya Pak? Ya, sebelum pada jawab itu, mungkin untuk pandemi yang kemarin pada rasa guru terkejut ya dengan suasana itu, terkejut juga, belum siap dengan suasana itu. Mungkin secara teknologi pada bilang sarana perangkat di rumah untuk mengajar, terus ada aplikasi-aplikasi pengajaran video yang baik. Kadang mungkin guru-guru muda yang zaman sekarang mungkin cepat menguasai, tapi teman-teman guru yang udah berumur gitu ya, mungkin agak lambat, sehingga mereka agak kebingungan juga. Padahal kayak kemarin di WA pun sebenarnya bisa kan? Iya, di WA pun bisa. Namun kadang-kala juga kendalanya ya itulah, setiap guru tidak semuanya begitu memahami teknologi. Mereka terkejut apa yang diberikan, artinya pembelajaran akhirnya berjalan. Ada juga guru yang buat video pas ngajar kayak video aja langsung ngomong secara teori. Terus kalau bicara masalah yang akan datang, mungkin bisa diagendakan. Saya rasa mungkin pendapat saya sendiri pribadi adalah pelatihan-pelatihan serangkaian mengantisipasi, misalnya siapa tahu ada kejadian seperti ini lagi, sehingga aplikasi secara online itu bisa dikembangkan lebih baik, sehingga walaupun praktek, sehingga kita bisa
membuat aplikasi video seperti apa. Oke, sekarang saya rasa udah ada sih banyak. Iya, Tapi kan guru-guru tidak semua memahami. iya, Makanya penting semua. ada program pemerintah untuk mengantisipasi itu. Buatlah program misalnya apa, seminar atau pelatihan tentang pembelajaran online secara lebih spesifik ya. Sehingga guru-guru siap di saat ada terjadi seperti itu pembelajaran online-nya. Seperti misalnya olahraga, apa bagusnya aplikasi apa bagus pakai. Kadang-kadang kita bingung sendiri. Ada kok di gini ada aplikasi gini, bingung yang mana ya. Lama mencari akhirnya Kak ketemu juga gitu kan. Padahal udah ada. Akhirnya perlahan ada juga ruang guru, apalagi kemarin ya Google Classroom. Iya, Google Classroom. Sebenarnya itu bisa luas pengembangannya, tapi ada beberapa teman yang bingung juga. Akhirnya dikasih cuma beberapa teori-teori gitu. Sehingga ya artinya yang belum siap untuk pandemi yang lalu, kami guru-guru ya, sistem pembelajaran online seperti ini sebenarnya di luar negeri, negara maju sudah biasa. Tapi kita di sini juga terkejut, namanya terkejut ya, seperti apa ya bagusnya seperti ini, keadaan seperti ini, sehingga pembelajaran ini bisa berjalan. Oke, ya benar. Karena memang pada waktu pandemik saya juga kaget Pak, karena waktu itu kalau nggak salah kami waktu itu sedang ujian nasional. Iya. Sedang ujian nasional ditunda jadinya 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu kita PPKM. Udah sampai tahun sekarang, tahun kemarin gitu. Sehingga ada kebijakan pemerintah waktu akhirnya itu, ada kebijakan pemerintah pada waktu itu. Dan untungnya kita sudah bisa melewati proses-proses ini. Untungnya penyakit juga sudah menurun, dan untungnya juga kita udah bisa belajar di rumah, kita udah bisa belajar di sekolah, kita ketemu sama guru, interaksi, bagaimana proses pembelajaran itu. Nah, tapi nih Pak, kalau kan dari pandemi ke saat-saat sekarang ini kan cukup memakan waktu yang lama ya, kurang lebih 2,5 tahun. Pemulihannya 2,5 tahun. Nah, hal apa sih yang dapat dari Pak De? Maksudnya hal baru apa yang siswa yang nggak punya pada tahun-tahun sebelumnya justru ada pada saat sekarang gitu? Sifat apa yang membuat Pak De ingat pada saat-saat pertama kali kita proses kegiatan belajar mengajar? Tatap mukanya. Wah, itu kan suatu situasi yang sangat ditunggu ya. Siswa meledak-meledak, pada udah bosen. Saya pun udah bosen sebenarnya. Tapi hanya bisa, namanya guru juga manusia, hanya bisa bicara bijaksana, sabar. Padahal dalam hati juga bingung ya, kasihan gitu ya, nggak bisa berinteraksi langsung. Nah, dengan situasi sekarang, bercermin dari pengalaman kemarin, yang pernah didapatkan, siswa semakin pintar, cerdas di teknologi. Terus siswa pun sekarang memanfaatkan tugas-tugas itu dengan baik, karena mungkin waktu di bukan tatap muka, belajar online itu semasa pandemi itu mungkin dicerca dengan tugas halaman sekian, sehingga pada saat tatap muka mereka kadang-kala, Pak tugas ini Pak nggak bisa seperti ini Pak, gini mereka lebih berani, karena waktu kita pandemi udah pernah gini Pak, gini gimana, malahan kita menjadi istilahnya saling memberikan ide ya. Walaupun siswa kan tidak dapat pembelajaran manajemen pendidikan seperti kami guru-guru, tapi waktu pandemi itu mungkin kita bisa berpikir siswa mendapat tugas lebih banyak, mungkin walaupun tidak semua guru ya, mungkin teori 80% ya. Karena setelah itu mungkin kebiasaan berbuat tugas itu di saat tatap muka, apakah mungkin ada jiwa kebosanan di siswa mungkin, sehingga mereka kadang-kadang nuntut loh ya, Pak nanti nggak bisa pakai gini Pak, misalnya kayak kemarin pada kasih notasi gitu misalnya, pada kapan dong main perkusinya gini, nah, mereka lebih pengin ke prakteknya, pengin gitu ya jadinya ya. Dan juga melihat teknologi ya, mereka lebih paham jadinya, lebih tahu, biar Pak kadang-kadang ada juga yang mungkin sering dia main komputer, ada aplikasi gini pada kayak notasi apa ini pakai pada makanya kalau kita guru memandang siswa SMA itu nggak tahu apa salah ya, karena zaman teknologi sekarang, zaman milenial kayak sekarang, mereka lebih melek sebenarnya. Hanya kita
lebih bagusnya bagaimana siswa itu kita guru tetap menjaga secara etika itu siswa dan guru, tapi dalam bersosialisasi ya pada pakai teman aja. Kadang-kadang teman sharing pun siswa ada aja. Gini gimana baiknya gini gitu ya. Kadang-kadang mereka juga punya ide brilian juga ya. Iya, biar nanti proses belajar mengajarnya itu ada interaksi juga. Jadi sama-sama belajar kita begitu. Tapi kebanyakan tidak di umum sih, tidak di kelas, tapi mungkin berdua, bertiga, berempat, kadang-kadang ya lebih gimana ya, mereka berani memberikan usul ide-ide kayak gitu. Oke, begitu. Oke. Mungkin dari banyak juga kita udah belajar tentang guru-guru masa kini bersama Pak Kade Balon, Bapak Kade Artawan. Itu adalah beberapa ringkasan dari cerita Pak Kade Artawan dalam mengisi proses belajar mengajar dari awal-awal kuliah, dari awal SMA sampai ke saat-saat sekarang gitu. Mungkin terima kasih Pak Dek sudah mengisi kita di Blasman JTB Podcast ini. Mungkin kita tunggu lagi kehadiran Pak Dek di episode berikutnya. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai penghujung acara ini. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga video ini ke semuanya biar teman-teman juga tahu bagaimana proses Blasman ini berkembang, bagaimana berita-berita terbaru mungkin akan tayang. Sekian dari saya William Saputra. Terima kasih telah bersama di Blasman JTB Podcast. Be ready to be updated. Thank you.